hamidan wa musalliyan wa musalliman amma ba'du. Para sedherek, para hadirin hadani Allah wa iyyakum. Pengajian subuh pada kali ini adalah bersambung, yaitu menjelaskan tentang musyahadah. Kita mengenal apa itu yang namanya musyahadah. Ana istilah musyahadah. Musyahadah sesungguhnya kaifiat dan cara memandang serta menyaksikan sifat-sifat Allah hendaklah dilalui dengan membersihkan jiwa, dengan bertaubat, dan dengan berusaha melumpuhkan hawa nafsu, dijinakkan dan dikendalikan. Perjuangan kita adalah menghadapi hawa nafsu. Lalu apabila dengan kendornya hawa nafsu, manakala nafsu setelah kita berjuang sudah lunak, tidak menyerang dengan dahsyat, kita bisa mengendalikan, insya Allah hatinya mulai tajam sedikit demi sedikit. Di dalam surat Qaf ayat 22 ada firman Allah yang berbunyi, fakashafna angka aka fabasarukal yauma hadid. Kami bukakan tutup selubung, tirai atau dinding yang menutupi hati. Hati kita ini tertutup. Maka ketika itu pandangan engkau amat tajam. Sedikit demi sedikit dengan dilandasi kesadaran yang menghalang-halangi hawa nafsu itu, kita singkap hawa nafsu yang tadinya ganas menyerang kita, kita lunakkan. Apabila sudah berhasil kita melumpuhkan musuh yang namanya nafsu, kita selubungnya itu terbuka sedikit demi sedikit, semakin jelas, semakin jelas. Sebagaimana di awal pernah berdoa, Allahumma arinal asya'a kamahi. Ya Allah, bukakan pandangan kita itu bisa melihat segala sesuatu sebagaimana mestinya. Sebab begini, anak ibarat, kalau orang sedang mencintai seseorang, katakanlah lawan jenis, kita belum pernah bermain cinta, melihat atau memandang wajah kita itu indah sekali. Sekalipun teman kita mengingatkan, orang macam itu kamu sampai mabok kepayang, bukankah ada wanita lain yang lebih? Tapi dia punya penemuan bahwa seseorang itu adalah cukup menarik bagi hatinya. Apabila orang sudah terjebak dalam cinta birahi umpamanya, di dalam sepi pun dia terbayang-bayang. Nah, apabila kita sudah lunak memandang itu dengan penuh kesadaran, dengan naiknya iman kita, yakin kita, bersihnya kita, tobat kita, karena kaifiat memandang menyaksikan sifat-sifat Allah hendaklah dilalui dengan membersihkan jiwa, dengan bertaubat,
dan berusaha menundukkan hawa nafsu. Dengan kendornya hawa nafsu, insya Allah hatinya mulai tajam. Selama ini kita hidup ini disibukkan dengan silau, gemerlapnya melihat apa yang kita pandang, nyawang wong sejen katone enak. Padahal dulu Bapak Adam, Ibu Hawa, wa 'allama Adamal asma'a kullaha, diberikan wewenang oleh Allah bisa memandang segala sesuatu sebagaimana aslinya. Kemudian ditautkan dengan adanya sesuatu itu dengan sifat Allah. Nabi Muhammad juga diajari Iqra, bacalah, bismi rabbika, melihat sesuatu itu dengan menyebut asma Allah, asma Tuhannya Nabi Muhammad, yaitu Allah. Alladzi khalaq, yang telah menciptakan. Jadi bukan melihat kepada bendanya, tapi memandang kepada sifat Maha Penciptanya Allah. Situ. Maka mudah-mudahan nanti fakashafna angka gitu aka fabasorukal yauma hadid, kami bukakan tutup yang menyelubungi hati engkau, maka ketika itu pandangan engkau amat tajam. Maksud ayat tersebut menurut ulama ahli tauhid adalah bahwa segala yang dilihat oleh orang banyak yang hatinya tertutup sangat berlainan dengan penglihatan orang yang memandangnya dengan mata hati, dengan asma Allah Al-Khaliq. Cara memandang sifat Allah hendaknya menempuh dua jalan. Pertama, kita harus memandang dengan mata hati dan dengan i'tikad yang jazm, bahwa sifat-sifat Allah seperti sifat ma'ani semuanya berdiri pada zat Allah, umpamanya kudrat, artinya Allah bersifat kuasa. Mustahil Allah lemah. Mengapa mustahil lemah? Karena lemah adalah sifat makhluk. Lalu ditetapkanlah Allah bersifat kuasa, sedangkan sifat lemah namanya sifat makhluk. Ini yang disebut sifat ma'ani dan sifat salbiyah. Sifat terlalu namanya sifat salbiyah. Allah kudrat, artinya Allah bersifat menentukan. Mustahil, Allah irodat dulu ya. Allah irodat, artinya Allah bersifat menentukan mustahil. Ia mustahil digagahi. Mengapa mustahil bersifat digagahi? Karena sifat tersebut adalah sifat makhluk. Maka ditetapkan Allah bersifat irodat, sedangkan makhluk bersifat digagahi. Seluruh makhluk dikuasai oleh qada dan qadar Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat ilmu, artinya Allah bersifat mengetahui. Mustahil Allah punya sifat bodoh, karena bodoh adalah sifat makhluk. Maka ditetapkan Allah bersifat mengetahui, sedangkan makhluk bersifat bodoh. Manusia bisa dikelabui. Jika makhluk mengetahui dan berilmu menggunakan kacamata ilmu Allah, maka ilmu si makhluk adalah dengan karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat hayat, artinya Allah ta'ala hidup. Mustahil Allah itu ditetapkan bahwa Allah ta'ala tidak hidup atau mati. Berarti Allah itu pasti punya sifat hidup. Maka kehidupan kita ini adalah dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat maknani sifatnya Allah hayat, sifat maknawi adalah sifatnya kita hidup karena dihidupkan oleh Allah. Begitu sama artinya pendengaran, basor, penglihatan, kalam, ucapan. Kalau kita melihat bahwa Nabi Muhammad itu wa ma yantiqu anil hawa illa wahyu yuha,
Tidak mungkin Nabi Muhammad berkata-kata berdasarkan nafsu, dibumbui dengan hoak dan sebagainya. Tidak mungkin. Sementara kita manusia dibumbui dengan bohong, ditambahi, dikurangi. Maka kalau kita diberi oleh Allah paham sifat ilmu, akhirnya semakin jelas. Karena kehidupan dunia itu wa mal hayatu illa mata. Kehidupan dunia ini tiada lain kecuali banyak ibarat fata morgana. Maka ada yang diselubungi dengan syahwat, yang diselubungi dengan cinta dunia. Maka kita dibutakan. Hubbuka syai'a yu'mabu som. Sehingga kecintaan kita memandang sesuatu membuat kita buta mata hati. Melihat kukul yang bintik-bintik di mukanya perempuan kayaknya seperti bintang di langit. Contohnya orang yang sedang dimabuk cinta. Lagi awan sih biasa-biasa baik, barang ketemu nih bari nonton di bawah sinar neon, di bawah sinar lampu yang berwarna-warni dengan aduhai sehingga kita tergiur. Tapi yang lain yang tidak sedang mabuk ya biasa-biasa saja. Pertama yaitu dengan memandang sifat. Hendaklah menempuh dua jalan. Harus memandang dengan mata hati, harus memandang dengan i'tikad, harus memandang dengan jazm. Jazm itu mantap. Yang kedua, Allah telah mencegah makhluknya, dilarangnya mengaku bersifat sesuai dengan sifat-sifat yang bukan milik makhluk dan tidak dibolehkan sebagai mencegah makhluknya dilarang mengaku bersifat sesuai dengan sifat-sifat yang bukan milik si makhluk dan tidak dibolehkan sebagai makhluk itu bersifat dengan sifat ketuhanan karena sifat ketuhanan tetap bagi Tuhan. Misalnya Goniyun sifat kaya, Qadirun ngerasa berkuasa, Azizun ngerasa maha mulia, dan Kamalatun merasa sempurna. Sedangkan hamba kita ditetapkan oleh Allah dengan sifat fakirun, yaitu rasa butuh, rasa kurang, dhaifun rasa lemah, hina dan berkekurangan. Itu antara lain. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ngaji Quran deres. Kadang-kadang huruf kulite baik. Tapi kalau kita hatinya dibukakan oleh Allah, bisa melihat makna dari Al-Quran itu. Nah inilah perlu dibuka kacamata atau disingkirkan tabir. Seperti di dalam Al-Quran, profil manusia itu, kalau kita Qurannya banyak, akan menemukan ayat-ayat yang menjelaskan profil manusia. Manusia profilnya itu profil binatang ternak. Ulaika kal an'am, mereka itu bagaikan satu hewan. Balhum adol, bahkan mereka lebih rendah. Lahum qulubul la yaqiluna biha wa lahum udhunun la yasma'una biha, dan seterusnya dan seterusnya. Mereka punya hati tidak berfungsi dengan sebenar-benarnya. Hati untuk apa? Punya penglihatan, punya pendengaran, tidak difungsikan. Ulaika kal an'ami, sesungguhnya mereka itu tidak lebihnya bagaikan satu hewan. Balhum adol, bahkan lebih hina. Tapi setelah kita lihat orangnya, orangnya kan baik, sopan, santun, cantik, gagah, ayu. Tapi kalau kita membacanya Al-Quran begitu dijelaskan.
ada profil manusia disebutkan di dalam Al-Quran, profil anjing. Itu manusia yang mendustakan ayat-ayat Allah. Mereka menolak aturan-aturan hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah. Hukum yang telah ditetapkan untuk mengatur hidupnya. Al-Quran begini. Tetapi senantiasa mengikuti hawa nafsunya. Mereka adalah manusia anjing yang Tuhannya sekerat tulang. Dikasih tulang, anjing lunak nurut apa jari majikan. Ya kalau kita bisa melihat orang yang lain tidak paham, bisa tersinggung. Karena mereka tidak dibukakan kacamata. Seperti ada di surat Al-A'raf. Mulai dari ayat 175, 176, 177. Utlu alaihim naba allazi ataina fansalakha minha fatba'ahu syaiton fakana minal abirin. Walau sya'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawahu famasaluhu kamasalil qalb in tahmil alaihi yalhas aw tatrukhu yalhas dzalika masalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatina faqsosil qososo la'allahum yatafakkarun. Kalau ujung ayatnya faqsosil qososo, maka hendaklah kamu mengkiaskan, menggambarkan ini kisah la'allahum yatafakkarun, agar kita yang tahu, yang melihat mau berpikir. Itu tadi dengan syarat-syaratnya seperti itu. Ini terjadi dalam kisah tafsir tuh. Nabi Musa setelah berjuang membawa kaumnya, karena dikejar oleh Raja Fir'aun yang telah diperbudak berpuluh-puluh tahun, keluar dari wilayahnya Fir'aun, dikejar menyeberangi lautan, dan Fir'aun beserta bala tentaranya tenggelam mati di Laut Merah namanya. Pindah lagi, mendekati suatu wilayah. Waktu itu mereka mendekati wilayah negara kaum Yahudi, sedang berkemah istirahat di salah satu bukit. Namun kedatangan Nabi Musa beserta kaumnya itu tercium oleh negara seberang yang akan dilalui, hampir masuk ke kota, wilayah baru. Di sana mencurigai Musa dengan kaumnya. Akhirnya desas-desus, bagaimana ini? Wah, bahaya. Akhirnya rundang-runding kampung di situ. Ada seorang ulama besar, lama sekarang jadi waliullah, namanya Bal'am. Bal'am itu ulama wali ahli kitab yang mengenal isi kitab Taurat, yang menemukan namanya Ismul A'zam. Kalau di zamannya Nabi Sulaiman mah mampu memindahkan Ratu Bilqis dongannya mandi. Akhirnya dibujuk, coba Bal'am, tolong kamu sebagai sesepuh di sini mandi dongannya. Coba doakan supaya Musa beserta bala tentaranya musnah. Tapi Bal'am itu masih bersih, masih belum tercampur oleh hawa nafsu. Cuman Bal'am punya istri cantik sekali. Istrinya cantik, maka masyarakat melihat Bal'am disuruh berdoa untuk menghancurkan Musa, tidak ditanggapi. Akhirnya istrinya dibujuk, dirayu,
dikasih uang, dikasih perhiasan, suruh membujuk istrinya sambil dirayu, sambil ditakut-takuti. Akhirnya lama-lama didesak, maksa juga yang namanya Bal'am bin Ba'uro itu, ulama Yahudi. Akhirnya setelah didesak dengan pengikutnya, setelah ditakut-takuti sambil dirayu, berangkat juga. Naik kendaraan. Cuman anehnya kendaraan yang ditumpaki, dinaiki oleh Bal'am itu mogok, disabeti. Wah, disabeti tetap mogok sampai hampir matilah. Disabet maning sampai 3 kali mogok maning, disabet maning, mogok maning. Akhirnya lama-lama kuda yang dinaiki oleh Bal'am itu ngomong, sama Tuhan, sampean ku maksa-maksa temen, gebuk kita sepole. Di depan itu banyak malaikat, melihat makhluk halus yang menghalang-halangi, jangan diteruskan. Cuman karena didesak oleh istrinya, dibojok, dirayu dan ditakut-takuti, maksa juga. Akhirnya ditunda, melaku mana nih. Semengkel sih. Yang mungkin sudah separuh perjalanan lebih mungkin gak mau dikisahkan. Akhirnya bisa melihat bahwa Musa dengan kaumnya pasang tenda. Akhirnya sebelum berdoa, kirim mata-mata lah. Iya benar. Akhirnya berdoa. Si Bal'am bin Ba'uro itu wali yang bangsa Bani Israel. Cuman anehnya saat berdoa, doanya kualik-kualik. Yang sebetulnya doanya itu mengutuk kepada Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya, justru berbalik, memberikan doa kejayaan kepada Musa dan kaumnya, dan mendoakan kelemahan kepada diri dan bala tentaranya. Hanya ngomong, Tuhan, sampean ku doanya kualik. Sebetulnya kita yang jaya, Musa dan kaumnya yang binasa, sampean kualik. Yang buh, kita ngomongnya makonon keseletot. Ngomongnya keseletot. Tak inget-inget, tak terusakan, tak bulak-balik. Balik mana ngomongnya kualik. Ngomongnya kualik. Wah, bahaya aja, berarti dongannya belum bisa mandi. Akhirnya nemu akal. Kirim mata-mata. Kalau tadi mah mata-mata, sekarang mah kirim wanita-wanita cantik ke sana, datang menghibur, menggoda orang-orang Musa dan kaumnya dengan bujuk dan rayu, sehingga pegeden-pegeden bawahannya Nabi Musa terpancing birahi, sehingga terpaksa dibawa ke kamar, terjadilah hubungan di luar nikah. Maka setelah itu apes, hanya dengan waktu singkat datanglah taun, penyakit wabah, penyakit yang mengganas dan menular. Dengan waktu yang singkat, pengikutnya Nabi Musa banyak yang binasa. Akhirnya sesama pegeden-pegedennya Nabi Musa ada yang mengerti, waduh bahaya ini, kalau dibiarkan saja tuh bahaya, bisa-bisa habis oleh wabah penyakit. Akhirnya ngambil tombak dari besi, pegedennya sendiri yang sedang berhubungan intim itu bles. Setelah mati lalu disampaikan kepada Nabi Musa, akhirnya taunnya itu berhenti. Ada kisahnya jarak sekian jam yang matinya sekian. Jadi Nabi Musa itu adalah seorang nabi yang kisahnya banyak dimuat di dalam Al-Quran. Sehingga ulama yang meneliti kenapa ini kisah-kisah Nabi Musa banyak dikias
diceritakan dalam Al-Quran, perjuangannya, susah payahnya, sebab jarak kejadian atau yang dialami Nabi Musa itu dekat dengan yang terjadi, mirip-mirip dengan umat Nabi Muhammad SAW. Banyak kisahnya Nabi Musa itu, antara lain bertemu dengan ponakannya sendiri yang namanya Korun. Korun itu ponakannya sendiri, sugih kaya raya. Padahal sebelumnya adalah umat yang soleh, yang belajar kitab Taurat dengan Nabi Musa, dan diajarin oleh Nabi Musa bagaimana cara membuat logam menjadi emas dengan dicampur daun-daun tertentu, kemudian dibuat jadi abu, dioles. Tetapi akhirnya lama-lama murtad, tidak mau bersyukur. Akhirnya ngaku sugi-sugi kita dewek. Diingatkan oleh Nabi Musa untuk mengeluarkan zakat. Wah, sampai Nabi Musa saking iri kita sugi, akhirnya kirim seorang pelacur ngaku dijarahi, dizinai oleh Nabi Musa. Akhirnya Nabi Musa godek, Masya Allah, siraku nang lah mas kena. Semuanya dari nol, belum ngerti apa-apa, wis pinter ngelungkap. Nuduh Nabi Musa ingin merebut kekayaannya. Akhirnya berdoa, akhirnya ditenggelamkan Korun dengan hartanya. Masuk ujiannya itu berat. Nah ini setelah si Bal'am itu salah ngomong, akhirnya dicabut kewaliannya oleh Allah. Tidak berkeramat lagi, tidak punya keramat lagi. Tarik diulur ilate melet takang hudel. Dongane berbalik. Tetapi terjadi juga karena dikirimkan mata-mata penjahat untuk berzina dengan bersolek dan bau harum, terjadi wabah penyakit. Akhirnya di sana ada orang yang ngerti, dibunuh, ditumbak tuh, kedua-duanya kena tumbak dari besi. Akhirnya selesai. Maka si Bal'am itu yang tadi disebut profil manusia anjing, ilate melet takang hudel, melet, dihalau melet, dibiarkan melet, dikasih mangan melet, nggak dikasih mangan melet. Itu memang terjadi sesekali, tetapi faksusil kososo, maka kiaskanlah ini kisah, gambarkan kisah ini, la'allahum yatafakkarun, mudah-mudahan mereka mau berpikir. Berarti orang-orang yang profil manusia anjing itu ada sampai sekarang, tapi bahkan diomong akan blenak. Ari maling ayam dicandak kekak, tapi mereka yang maling gede. Oke, ibaratnya ya sing penting bagi-bagi, kasih duit. Kalau kita ingin penasaran, buka surat Al-A'raf mulai dari ayat 175, 176, 177. Utslu alaihim ba'alladzi ataina. Kita silahkan ungkapkan kisah orang-orang yang telah didatangkan ilmu kitab, benar-benar pintar-pintar. Akhirnya dilepaskan, setelah dilepaskan mengikuti setan, dan akhirnya mereka termasuk orang-orang yang berkaruan, bersesat, dari sedang sesat mengikuti setan, maka jadilah ia termasuk orang-orang yang sesat. Seandainya orang itu tetap memegang hukum Taurat, akan naik derajatnya. Tetapi karena mereka tergiur oleh bujukan, rayu, emeng-emeng temannya, dikasih hadiah, ibaratnya dikasih sekarat daging, maka jadilah sebagai anjing. Tapi ayat ini faksosil kososo,
maka kiaskanlah ini kisah dengan apa yang kita lihat, la'allahum yatafakkarun. Ada lagi manusia keledai di surat Jum'ah, kal himar, seperti himar. Jadi manusia yang lebih hina daripada binatang. Maka ada orang yang ahli begitu, datang ke pasar katone mau wong, tapi yang dilihat adalah amal dan perbuatannya, katanya binatang. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya disebutkan wadawa'u qalbin salas, wadawa'u qalbin khamsatun fatilawatun. Obat hati iku 5. Fatilawatun bitadabburil makna walil batnil khola. Caranya antara lain membaca Al-Quran dengan tadabbur, menggali dan meresapi, membayangkan, melihat maknanya yang asli, dengan menundukkan hawa nafsu, bangun malam, zikir, wirid, tafakur, muraqabah, puasanya, siangnya puasa, dan seterusnya. Itu yang disebut obat hati iku 5 wernane. Antara lain cara supaya kita bisa memandang, yaitu namanya mukasyafah. Fakashafna angka gitu aka fabasarukal yauma alaika hadid. Kita bisa melihat. Artinya kita tuh tidak sampai terjerembab, kengelan, bahkan wis keblebes, tangine wis kebelet ning ndutku, abot angel, abot kakinya melangkah, kotor, belepotan. Kalau sudah terjebak dengan tipu daya dunia, aduh, apalagi sudah terjebak oleh hukum. Nah, maka daripada itu musyahadah, namanya pandangan mata yang tajam, mukasyafah. Karena kita sudah membaca 2 kalimat syahadat, harus musyahadah, bisa memandang dengan yang sebenarnya. Kemudian mukasyafah, minta sekalian dibuka aslinya, bisa memandang. Kan di dalam kisah film-film India itu ada wanita ular. Ada yang sudah terjebak mati-matian mencintai, tidak tahu adalah yang dia cintai adalah manusia ular. Ini mas faksusil kososo. Kita ambil kias, dikiaskan. Tuan-tuan yang berbahagia, sebetulnya kunci kebahagiaan dan keselamatan kita di dunia, kitabnya sudah sampai kepada kita, yaitu kitab suci Al-Quran. Cuman membedah isinya, membedah pengertiannya, kita belum sampai ke sana. Maka salah satu daripada sifat yang dimiliki oleh orang beriman dan bertakwa, rasa penasaran, ingin tahu lebih luas ilmu Allah itu. Rasa penasaran, ingin tahu lebih jelas, lebih dalam tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maka thalabul ilmi itu faridatun, harus belajar itu. Tetapi ingat, malam yazdadil ilmu, lam yazdadil huda, fal yazdad illa bu'dan. Barang siapa yang tambah ilmunya tapi tidak ikut dibarengi dengan petunjuk oleh Allah, tidak semakin dekat, malah semakin jauh. Orang tambah ilmu tambah ujub, tambah ilmu tambah takabur, tambah ilmu tambah disalahgunakan. Akhirnya diibaratkan seperti profil manusia anjing. Ulaika seperti anjing, kalbu, yal'ab wa in takul yalhas walam takul yalhas. Dihalau dikasih makan, tidak dihalau enggak dikasih makan, tetap yang namanya anjing itu melet, kengelan, mengatur napas, bisa keblangsak, dicabut girahnya,
rasa cinta dan pemahaman. Blank, blank kata siapa? Bal'am itu blank karena masuk sudah makanan yang haram, makan suap, bahayanya kayak anjing nurut baik. Itulah barangkali taklim kita subuh ini, semoga bermanfaat. Kita kurang mutolaah, ngomongnya radang tidak tepat, perlu diulang-ulang. Kita seperti kayak orang kurang tidur. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.